Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang islah bainan nas, mendamaikan antara orang-orang yang bermusuhan. Kita sudah mulai dari qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum ila al-ayah. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia was syuhada was salihin, kepada para masyayikh, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa usan ila Sayyidina Imam An-Nawawi sahibir Riyadhus Shalihin, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk duduk di majlis hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kamu itu adalah kumpulan daripada bilangan hari yang terbatas. Di kita nih, hakikatnya kita ini cuma kumpulan hari-hari yang terbatas. Apabila telah lewat hari, maka telah berkuranglah dirimu. Dan suatu saat hari itu akan habis. Maksudnya umur kita habis. Jadi kita duduk di sini, inilah sebetulnya hidup kita untuk inilah. Hidup kita yang bermanfaat. Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Inilah yang berkah umur. Kelihatannya sepele, tetapi faidahnya, fadilahnya, pahalanya luar biasa. Bertahan istiqomah untuk tetap seperti ini sampai mati. Jangan sampai keluar dari jalur ibadah. Karena hidup di dunia ini sementara. Umur kita ini tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad 60, 70, 80, 90 ada dah sikit. 100 langka. Banyak meninggal, kecil-kecil dah meninggal. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun meninggal pun banyak. Jadi sebetulnya umur kita sangat terbatas. Tidak sempat kalau kita nak melakukan hal-hal apa yang kita inginkan semua. Tak sempat. Banyak keinginan di otak nih, kira-kira umur ini cukup tak? Nak ini, nak ini, nak ini, nak ini, nak ini. Tak cukup umur. Maka pilihlah sesuatu yang paling penting, sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Waktu tak cukup.
Kita duduk di sini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan umur, ya, mendapatkan berkah daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak adalah kebaikan di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan yang mengajak kepada sedekah, au ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, au islahim bainan nas. 3. Kita kalau berbicara lingkupnya 3 saja. 1, merintah sedekah, merintah berbuat baik, atau mendamaikan orang yang berselisih, ya, mendamaikan orang yang berselisih. Wa qala ta'ala was-sulhu khair. Allah berfirman, perdamaian itu lebih baik. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan damaikanlah orang-orang yang bermusuhan. Kita kadang-kadang jarang nih perintah Nabi ini, perintah Allah ini jarang kita lakukan. Kalau ada orang bermusuhan, kita tengok aja biasanya. Kita cuma tengok aja. Paling komentar, apalah orang ini bergaduh aja. Tak ada usaha untuk mendamaikan. Mana ada? Padahal wa aslihu dzata bainikum. Kalau ada orang bermusuhan, kita nih damaikan. Macam mana orang ini bisa damai? Tapi sementara ini kita ini hanya sebagai penonton saja. Kadang-kadang bukan hanya menonton, mencela. Damaikan tidak, tapi malah mencela. Mestinya ini didamaikan. Macam mana biar damai? Ini tak suka, ini bermusuh dengan ini, didamaikan. Bilang sama ini, orang tuh sebetulnya baik dengan kau. Dia kemarin tuh sebenarnya nak datang ke sini, cuma engkau pas tak ada. Iya. Jadi macam mana mendinginkan suasana? Jadi yang ini nanti bilangnya ke sini, bilangnya yang baik juga. Dia tuh sebetulnya dengan kau ini tak ada apa-apa. Orang tuh baik tuh. Itu ada orang sebetulnya dia tuh berkehendak baik aja dengan kau. Macam manalah caranya sehingga mereka ini bisa berdamai. Itu ada usaha untuk ke sana. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu. Orang Islam musuh dengan Islam, damaikanlah. Jangan tambah memperkeruh, tambah memperkeruh pula, tambah pecah orang-orang Islam ini. Damaikan, macam mana caranya biar damai. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alayhi sadaqah kullu yawmin tatluhu fi syams. Setiap sendi bagi seorang insan itu ada setengah. Setiap sendi nih, ini sendi, semuanya sendi. 1, 2, 3, 4, ini sendi. Ini ada sedekahnya setiap hari. Ketika matahari terbit, semuanya harus disedekain. Ada 360 ruas. Setiap ruas nih, ini ruas semuanya nih, sampai kaki, ruas yang besar, ruas yang kecil. Setiap hari harus disedekain. Pakai duit boleh, boleh pakai duit, seharusnya begitu. Ya'dilu bainal itsnain sedekah, berlaku adil antara dua orang itu sedekah. Adil dia, bijaksana dia, jangan berat sebelah. Itu punya nilai sedekah. Wa yu'inur rajulu fi dabati fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah. Menolong seseorang di kendaraannya, mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu juga punya nilai sedekah. Bantu orang itu juga nilai sedekah. Tak punya duit banyak, nolong orang, inilah sedekah. Tak ada, nolong orang tak mau. Kita tak punya duit sikit, kita punya tenaga, bantu orang. Sedekah, 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 sedekah. Itu namanya sedekah, bantu orang.
Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Perkataan yang bagus juga punya nilai sedekah. Udahlah jarang infaknya kalau ngomong menyakitkan. Udahlah tak ngasih, ngomongnya menyakitkan. Ada orang datang ke rumah. Udah tak ngasih, sana, pergi. Apalah minta-minta pula, pergi sana. Sakit hati orang. Sudah tak ngasih, ngomongnya kasar. Tak ngasih oke, tapi ngomongnya yang lembut. Kalimatut thayyibah, ngomongnya yang lembut. Nolak yang lembut juga. Itu, tak usah kasar. Kemudian wa bi kulli khadwatin yamshiya ila sholati sedekah. Setiap langkah dia berjalan menuju salat ke masjid itu juga sedekah. Wa tumitul adha anit tariqi sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang merintangi di jalan itu sedekah. Cuma saya sekarang ini lagi bingung kalau masalah ini yang terakhir nih. Rasulullah SAW menyuruh agar kalau ada sesuatu yang merintangi jalan itu pinggirkan, membahayakan orang. Cuma sekarang ini ada semacam tren, jalan ini mulus-mulus, dikasih di rintangan tengah jalan. Ini saya bingung nih mencikapi ini. Macam mana nih? Setiap hari berapa ribu orang lewat di situ. Ngeluh semua. Geduk. Ada kan? Berapa kendaraan yang rusak karena itu. Bahkan kadang-kadang orang ini di belakang nih, atau di depan tak ada apa-apa, atau depan ngerem, hampir nabrak dia. Mungkin niatnya baik, tetapi hasilnya setiap orang lewat ngeluh, ngeluh. Berapa dosa satu hari? Tak sadar dia tuh, tak sadar. Kalau memang ini jalan umum, jalan besar, ya biarkanlah. Kalau gitu tak usah diaspal aja, biar lambat sekali orang jalan kan. Usah diaspal dah. Biar berlubang. Jadi orang pelan aja. Gitu. Jangan gitulah. Jangan gitu. Kalau kita bukan orang yang punya kebijakan, tak usah. Karena nanti ikut tanggung jawabnya dengan kita pribadi nih. Itu jalan umum berat. Beribu orang lihat setiap hari. Ya. Belum nanti yang rusak ininya apa rusak. Katanya deg. Itu mesti cepat rusak. Kendaraan, badan pun terhentak dan lain sebagainya. Minimal kita menyebabkan orang hatinya ini sakit, ngeluh. Rasulullah SAW menyingkirkan sesuatu yang merintangi di jalan. Kalau ada yang ini, singkirkan. Takut membahayakan orang. Itu yang Nabi bilang. Itu nilai sedekah. Jangan jalan dah bagus-bagus kok kasih rintangan. Aku tak tahulah, wallahu a'lam. Tak betul entah tidak ini dilakukan tuh. Tapi yang jelas saya pribadi, saya memang hatinya masih jelek. Ketika terlewat itu rasa hati, aduh gitu. Setiap lewat tuh ya tak Pak. Jadi semua orang yang lewat berapa ribu itu, semuanya ngeluh. Siapa yang masang ini? Apakah Anda tidak merasa seperti itu? Mungkin niatnya bagus supaya orang jangan ngebut. Mungkin niatnya bagus. Tapi ya tidak begitu juga caranya. Jadi niat bagus juga harus diiringi dengan sesuatu hal yang bagus juga. Itu. Hadis yang berikutnya, wa an Ummi Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'aitin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysal kadzdzabu alladhi yusri'u bainan nas fayanmi khairan au yaqulu khaira. Rasulullah SAW mengatakan bukan termasuk penipu orang yang menambahkan dua orang yang bermusuhan. Maksudnya gimana? Inilah kalau bahasa kita bohong sunat. Ini namanya bohong sunat, Pak. Di antara salah satu bohong sunat, ada yang satu lagi aku tak berani ngajarkan. Ini aja dulu. Ada lagi bohong sunat yang lain, tapi nanti takut disalahgunakan. Tapi tidak apa-apa sebetulnya. Ini pertama contoh bohong sunat. Ini bohong sunat, yaitu berbohong karena untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Jadi ini A bermusuhan dengan B. Kita di tengah nih. Macam mana orang ini dia bisa damai ini? Macam mana orang bisa damai? Kita bilang kita pergi ke A.
kita bilang. Bang, si B kemarin tuh dia nak minta maaf sama abang. Dia bilang ke saya. Dia minta maaf betul dengan abang. Padahal tak ada bilang ni. Sebelah B ni tak ada dia bilang. Yang ada geram aja. Tapi dia terdamaikan, dia bilang ke sini. Itu kemarin, dia tu bilang ke saya, dia nak minta maaf ke abang. Kapan abang ada waktu? Dia nak minta betul. Macam mana bang? Oh, kata yang ni. Oh, baguslah dia nak minta maaf dengan saya. Kan reda sikit kan? Dia pergi ke B. Dia ngomong gitu lagi. Bang, kemarin dia tu sepertinya nak ketemu juga sama abang tu. Nak baik-baikan lah. Tahu salah bergaduh gini tak bagus. Padahal ini tak ada bilang apa-apa. Bengak tak ini? Yang tengah-tengah ini. Bengak. Tetapi kata Rasulullah, Laisa al-kadzab alladhi yuslihu bainan nas. Fayanmi khairan aw yaqulu khaira. Jadi bukan termasuk penipu orang yang mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Itu saking pentingnya mendamaikan orang, bohong boleh untuk mendamaikan dua saudara yang bermusuhan. Boleh. Ini kalau orang tak belajar, dia apa adanya diomongkan. Jujur tapi dia tak ada ilmu. Si B, dia datang ke aku memang geram sama dia. Kapan aku bisa lepuk dia? Kesini dia ngomong apa adanya. Kau kurang ajar ya. Kau berani dengan saya. Saking jujurnya nih. Bukan dia nak bohong. Coba kesini bilang. Kalau kita bilang macam tadi, dia sebutnya nak datang, nak minta maaf, nak damai aja. Kalau bang, kemarin macam mana bang kemarin? Dia bilang dia nak, kalau nak ketemu, nak lepuk, ngajak gelut, nak ngajak kelahi, kata dia. Kata sini, aku memang perempuan, kata dia. Tambahlah. Jujur tapi salah pasang. Urusan masalah mendamaikan orang itu boleh berbohong. Ini urusan ini aja, jangan dilebarkan. Nanti semuanya nak kena bengak, nak kena bohong pula. Tak. Dia ada poin-poin khusus. Begitu pentingnya mendamaikan orang. Kadang-kadang itu yang lebih repot, berbohong tetapi malah memperparah permusuhan. Orang ni sebetulnya tak ada masalah. Dua orang ni berkawan bertahun-tahun berkawan. Masuk orang ketiga, tap. Masuk orang ketiga. Kadang-kadang kan ada lah orang ni tidak dengan kawannya, ngobrol dengan ini, ngobrol gini. Ngobrol biasa. Tak nyebut apa. Tiba-tiba sama orang tengah ni disampaikan ke sana, ditambah sikit aja bumbu ni. Kata dia yang memang gini. Akhirnya dia percaya kepada orang ketiga ini yang bertahun-tahun berkawan bisa pecah jadi dua. Ini namanya namam, kebalikannya tadi. Namam. Kadang-kadang kita ngomong jujur itu pun tidak diperlukan di situ. Ketika ngomong jujur akan menyebabkan permusuhan, tak usah diomongkan. Anak akan menimbulkan, kadang-kadang kan ada orang jujur. Kemarin dia tuh bilang kalau orangnya ini payah lah, pemarah lah, apa peloke. Padahal memang dia ngomong, tapi jangan disampaikan ke sana karena ini akan menjadikan permusuhan. Ini masalah. Tukang kompornya di tengah ini yang jadi masalah. Umpamanya tidak ditambah pun, itu akan menjadikan permusuhan gak bagus. Itu namanya orang tidak amanah. Al-majlisu bil amanah. Ketika ada orang berngomong dia berdua ini aku dengan kau aja. Tahu-tahu kau pula sampaikan ke sana, hancurlah. Kata dia, langsunglah dia marah. Langsung aku tak ada aku tak berkawan lagi sama dia. Bertahun-tahun dia berkawan bagus. Karena orang tengah ini yang mulutnya dia tak bisa jaga, itu akan menjadikan permusuhan. Naudzubillah semua naudzubillah. Yang sini kadang ngobrol sama saya tuh, namanya orang kawan lama, tentu dia ngobrol macam ini, ada kawan baru tak paham dia. Dia ceritalah, budak itu memang dia kalau makan banyak, jarang pula bayar, aku bayarkan terus. Padahal ini orang kawan bagus, tak terlalu masalah. Tetapi ketika bahasa ini disampaikan ke sini, kemarin dia tuh bilang gitu, oh, aku tak nak lagi dibayarkan ya, kata dia. Jadi permusuhan. Ini orang ketiga ini yang berbahaya, namanya namam. Mestinya kita ini mendamaikan orang, jangan menjadi orang ini jadi bermusuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya divide et impera. Ilmunya Belanda dulu, memecah belah umat.
Nah, itu jadi masalah. Paling mudah, membuat orang bermusuhan itu paling mudah. Tak pakai bengak pun orang bisa bermusuhan. Apalagi dibumbuin. Karena ada satu hal yang orang bercerita kepada kita, dan ini tidak seharusnya kita ceritakan apa adanya kepada orang yang diceritain itu tadi. Tapi karena mungkin hati yang tidak bagus, dia suka kalau si A bermusuhan dengan si B. Ini naudzubillah, jangan sampai begitu. Rahasia. Kalau ada orang berbicara berdua, ini berarti ini antara aku dengan kau jangan bilang ke sana. Tapi ini yang mulut dia tak ada rem dia, nah, akhirnya habis semua orang bermusuhan gara-gara dia. Itu. Jadinya semua orang nampak jeleknya, dia sendiri yang menjadi orang pengompornya itu yang nampak paling bagus. Wan Ummi Kulsum, belum habis ya. Fayanmi khairan aw yaqulu khaira. Wa fi riwayatil Muslim ziyadatun qalat walam asma'u yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin tani al-harab wal islah bainan nas wa hadir rajul imratahu hadis al-mar'ati zawjaha. Kenapa dia tidak disebutkan penipu? Fayanmi khairan aw yaqulu khaira, karena dia bermaksud baik dan berkata baik. Maksudnya dinyampaikan demikian, maksudnya baik untuk mendamaikan, maka dia tidak disebut dengan penipu. Enggak menipu. Kemudian di dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin. Aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberi kemurahan untuk berbohong ya bagi manusia kecuali dalam 3 perkara. Jadi boleh berbohong itu hanya 3 perkara. Catat, tak boleh lebih. Kalau 4 berarti yang 1 haram. Berbohong itu hanya boleh di 3 perkara saja. Ini Nabi yang ngasihkan rekomnya. Ini dari Nabi Rasulullah SAW yang tuntunan dari beliau. Kalau bisa tak usah bohong. Kalau memang terpaksa bohong, bohong saja. Bohong saja. Sekarang contohnya ada orang jujur. Ada orang datang ke rumahnya ini. Bawa golok dia bilang. Pak, rumah Pak Ahmad di mana, Pak? Ngapa Pak cari Pak Ahmad? Aku nak bunuh dia. Kurang ajar dia, kata dia. Dia tahu nih rumah Pak Ahmad blok B nomor 6. Apa cerita kira-kira? Dia nak jujur apa nak bengak? Kira-kira? Kata aduh aku nak bohong dosa, kata dia. Itu Pak blok B nomor 6. Akhirnya besok pagi tengok orang tu dah terkapar depan rumahnya. Siapa tunjukkan, Mang? Engkau yang tunjukkan. Ini yang menjadikan orang bermusuhan, bahkan orang tu mati. Jangan gitu, bohong tak apa-apa untuk menyelamatkan orang. Jadi ini kan dua dia jadi saling bermusuhan. Jangan aduh macam mana aku nanti bilang tak tahu bohong pula, katanya bohong tak boleh. Minimal bilang tak tahulah. Tak tahulah Pak saya. Tak ada ke orang sini tak? Gitu. Bukan orang sini tak. Mungkin orang kompleks sana tak tahulah Pak. Akhirnya dia, iya tak tahu Pak. Tak tahulah saya. Akhirnya goloknya masukkan lagi, pergi dia balik. Selamat orang. Ini tidak jujur, kebablasan tidak pada tempat. Jujur. Tetapi ada momen-momen tertentu yang boleh kita itu berbohong tetapi tidak dosa. 3 perkara saja yang diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW. Pertama apa? Tani al-harba. Pertama boleh berbohong di dalam peperangan. Orang berperang boleh berbohong. Boleh berbohong. Kita musuh orang-orang kafir. Nak terang-terangan. Kata dia, kau punya tentara berapa ribu kamu tentaranya? Kami 500. 500 dibilang di 500 betul. Kata dia, kami 5.000. Kata dia, lah kecil. Kata dia, kau senjata apa? Kami meriam adalah 10 biji. Kata dia, jujur betul. Dia omongkan Anda, langsung orang berbunga, sebentar aja engkau 5 menit aku selesaikan kami. Tidak. Tetapi di dalam hadis Rasulullah, al-harbu khud'ah. Perang itu tipu muslihat.
Tipu muslihat ini macam mana pokoknya kita ini bisa menang dengan tipu muslihat. Jadi ada satu teknik perang. Pada waktu itu tentara kaum muslimin ini jumlahnya tidak banyak. Kan orang zaman dulu kalau perang kan tak macam kita pakai tombol aja. Zaman sekarang nih. Duduk di rumah tekan tombol jus. Dulu emang jalan kaki betul. Naik kuda, naik onta perang. Bayangkan perang naik pegang tombak jalan kaki terus beratus-ratus kilo kadang jalan. Jadi, dan itu juga ada mata-matanya. Belum ada radar apa pengintai pesawat pengintai tak ada dulu. Pakai orang betul mata-mata pergi ke sana pergi ke sini. Jadi malam itu kaum muslimin itu siasat untuk mengedonkan semangatnya orang-orang kafir. Macam mana dia itu bisa down. Semangatnya itu nyalinya kecut. Jadi sebelum malam tiba dipersiapkanlah obor. Umpamanya tentara kaum muslimin umpamanya 1000, bikin obornya tuh 2000. Nanti kalau malam kita jalan sama-sama, pegang obornya gini. Jadi satu orang pegang obor 2. Nanti ketika dilihat dari jauh, berapa nampaknya tentara ya? 2000. Kata orang kafir, wah, banyak tentaranya. Padahal sini satu orang pegang obor 2 nih. Untuk menipu musuh supaya mereka kecut, supaya mereka tuh takut. Kata waduh, banyak ini kaum muslimin ini. Wah, macam mana kita nih? Lanjut apa tidak nih? Balik tak tahan nih kalau 2000 orang pada 1000 orang, satu orang pegang 2 obor. Ditengok, banyak. Itu termasuk diantara salah satu teori berperang. Dan hal-hal yang lain yang penting kelicikan, adu strategi. Itu begitu. Semacam perang Khandaq. Perang Khandaq kan pakai tipuan juga. Jadi kelilingnya Madinah tuh dibikin Khandaq tuh parit. Kemudian paritnya ditutupin. Tutup kayak bukan parit kayak tanah biasa. Kan nipu namanya. Begitu orangnya jum masuk semua, ketipu. Itu contoh. Satu, menipu di dalam perang boleh. Di dalam perang ke orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, wal islahu bainan nas. Tadi sudah. Menamaikan antara orang yang bermusuhan. Boleh berbohong. Dia bilang, padahal kemarin tuh orang tuh memang datang, dah bawa golok ke rumah yang bermusuhan. Kemarin aku tengok dia datang tak bawa apa-apa. Bawa nasi bungkus kayaknya, bukan bawa. Siapa bilang bawa parang? Tak ada lah. Padahal bawa parang betul tuh. Tapi kata orang tengah, tak ada. Siapa bilang? Aku tengok tadi tak ada bawa apa-apa. Apa pula dia nak ngelabrak rumah kau bawa parang? Gila. Taklah. Aku tak tengok dia bawa parang. Bohong. Untuk agar ini tidak tambah parah. Yang sini nanti juga yang ke sini juga nanti digemuasin lagi. Diturunin lagi emosinya biar macam mana dia bisa akur. Boleh, tak ada masalah. Ini yang berat, ini yang ketiga nih. Ini bahaya ini kalau sering-sering diamalkan, ya. Wa haditsil rajuli imratahu wa haditsil mar'ati wa zaujaha. Yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya. Jadi bolehlah bohong-bohong sikit gitu. Biar senang. Bang, sedap tak masakan ini? Sedap. Padan alamak. Aduh. Tak sedap kata dia. Kata dia, sedap. Memang sedap dek kata dia. Bohong. Dosa tak? Tak dosa. Tak dosa. Kata dia. Umpamanya bang, udah kenyang bang. Padahal laparnya minta ampun. Adik belum masak lagi nih bang. Abang udah kenyang? Masih udah lapar belum? Masih belum, lagi belum. Kata pada dah lapar sangat. Ada lapar kau ni belum masak pula. Bohong lagi. Jaga hati.
dan yang lain-lain lah. Pokoknya intinya bagaimana bisa selalu harmonis, menjaga keharmonisan. Tapi jangan bohong-bohong telaja. Ini bohong yang menjaga keharmonisan, ya, menjaga keharmonisan seperti itu, menjaga hati, membungakan hati untuk menimbulkan kebahagiaan, bukan berbohong yang justru menjadikan perpecahan. Nah, itu tidak. Bohong yang menjadikan keharmonisan rumah tangga. Nah, jangan sebaliknya, tidak. Bohong deh. Dek, adik ngambil duit abang ini, tadi dompet nampak ada 10 lembar, tinggal 8. Taklah bang, mana aku ada ambil? Katanya bohong boleh. Tak boleh yang macam gitu. Tengok, bohong yang untuk memupuk keharmonisan rumah tangga, bukan yang memecahkan untuk memecahkan keharmonisan rumah tangga. Kalau gitu nanti bohong terus, payah pula. Bohong terus, ngambil ini bilang beli ini tidak, ini tidak, padahal iya. Tidak begitu. Itu bukan bohong yang untuk memupuk keharmonisan. Jadi yang dimaksudkan di sini wahaditsur rajulil imra'atahu wa haditsul mar'ata zaujahu, perkataan seorang suami kepada istrinya dan perkataan kepada seorang istri kepada suaminya itu boleh bohong untuk menjaga keharmonisan. Seorang istri tanya sama abangnya, "Dek, suka bajunya nih yang abang beli?" Aduh, kata dalam hati, bang, aku nak pakai, malu sebetulnya baju abang beli. Tapi dia, bagus bang, suka dek, suka. Kata dia, itu dia maksudnya tuh. Padahal dia tak suka tuh. Alamak, warna dia merah gini. Cemana lah abang beli. Bagus tak dek? Bagus. Suka dek? Suka bang, bagus. Beli satu lagi pun tak apa. Padahal kata aku nak pakai aja rasanya. Aduh, entahlah. Ini bohongnya, tapi bohong yang memupuk keharmonisan. Jangan ini dikasih tanda petik nih. Jangan nanti bohong asal bohong kebablasan. Jangan, bukan saya yang ngajarkan ya. Bukan saya yang ngajarkan, ini mandai-mandai dia aja. Saya tak ngajarkan. Jadi dalam tanda petik tadi untuk agar tidak terjadi permusuhan. Begitu pentingnya menjaga agar kita tidak saling bermusuhan. Itu seperti itu. Boleh. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bi babin aliyah aswatuhuma wa idza akhadhahuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al. Faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'ali 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Faqala ana ya Rasulullah walahu ayu dzalika ahab, muttafaqun alaih. Dari cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mendengar ada suara gaduh, orang saling bermusuhan di pintu dengan suara yang tinggi, keras suaranya. Ada orang gaduh. Biasa orang gaduh kan suaranya kan keras. Tak ada orang gaduh. Kenapa engkau? Kau yang gitulah. Mana ada? Mesti angkat suara tinggi. Ngajak engkau, apa macam-macam lah, bentak-bentak sana apa. Biasa gitu. Suara tinggi, Rasulullah didengar. Dekat pintu dia ada orang, dia begaduh pakai suara yang tinggi. Wa idza aqadama yastawdiul akhir wa yastarfik. Kemudian salah satu meminta utangnya. Ini masalahnya diantaranya, kasusnya ini nak minta utang. Ada orang utang tak mau bayar. Dan dia meminta tolong kepada orang lain untuk menagihnya. Susah nak nagih hutang, suruh orang lain suruh nagih. Kadang-kadang utang ini menjadi awal permusuhan, perpecahan, persaudaraan hutang. Hutang yang tidak dibayar, bayar jadi bermusuhan.
Jadi kalau berani ngutang harus berani bayar, tanggung jawab. Jangan suka ngutang, suka tiba nak bayar sayang pula, duit sayang pula. Kau dulu waktu terima duit orang, kau suka. Sekarang tadi kau pegang duit nak kau balikkan, sayang. Memang payah orang seperti ini. Nah, ini. Kemudian wa huwa yaqul wallahi la af'alu. Demi Allah. Kemudian salah satunya orang yang menghutangi menjawab. Jadi yang dihutangi masih nunda lagi. Nunda lagi nantilah, ulur lagi lah atau dikurangilah minta. Ya. Kemudian orang yang ngutang ini mungkin dah jelak dia, nagih tak pernah dikasih. Demi Allah katanya, aku tidak akan melakukannya, memenuhi permintaanmu. Aku dah undur, masih minta tempo lagi. Kata, demi Allah, aku tak akan memenuhi permintaanmu sekarang. Tak ada lagi undur lagi. Sekarang harus bayar. Maksudnya begitu. Rasulullah dengar. Faqarja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'ali 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Kemudian kata Rasulullah, mana tadi orang yang ngomongnya tinggi? Mana tadi orang yang ngomongnya tinggi, sombong, tidak akan melakukan kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan satu perbuatan baik. Siapa tadi? Pakai sumpah tidak mau melakukan perbuatan kan, demi Allah aku tidak akan memenuhi permintaan. Maksudnya apa? Ngulur, yalah tak apa-apalah bulan depan. Ini kan perbuatan bagus mestinya. Tapi dia bersumpah, mungkin tak apa sebab pokoknya disumpah aku tak mau lagi mengundurkan lagi. Tak mau, demi Allah. Rasulullah dengar, siapa tadi yang pakai demi Allah tak mau melakukan kebaikan? Kemudian kata ada sahabat tadi, faqala ana ya Rasulullah. Faqalu ana ya Rasulullah. Orang tadi ya terus terang saja Rasulullah yang tanya. Saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Falahu ayu syai'in ahabbu. Maka bagi orang tersebut sesuatu yang apa saja yang ia sukai. Ana ya Rasulullah. Faqala ainal muta'ali 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Faqala ana ya Rasulullah. Falahu ayu syai'in ahabbu. Nah, jadi maksudnya begini. Kayaknya ini hadis ini dimaksudnya Rasulullah pada waktu itu yang memenuhi. Karena dia memang mintanya sekarang tak boleh tunda, orang tak bisa bayar, ya udah. Baginya apa yang dia tidak. Maksudnya mungkin Rasulullah pada waktu yang membayarkan hutangnya tadi. Dia tidak mau, ya udah. Bayarkan sajalah, bayarkan saja. Apa yang disuka sudah, kasihkan saja. Nah, itu. Tidak bagus untuk sampai bersumpah-sumpah tidak akan melakukan satu perbuatan yang baik. Jangan sampai bersumpah demi Allah untuk tidak melakukan perbuatan baik. Terakhir mungkin tak sampai selesai, tidak apa, ngambil keberkahan awal hadis. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amrin al-Auf kana bainahum syarrun. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma huwa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahanat as-salatu faja'a Bilalun ila Abi Bakr radhiyallahu taala anhu faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis salah fa hal laka anta umman nas qala na'am in syi'ta fa qama bil wa taqaddama Abu Bakr fa kabar wa kabar nas wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi fis sufuf hatta qama fis saf fa qada an-nasu fit tasfiq wa kana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu la yaltafitu fi salatihi falamma aktaran nasu as-saffah
iltafata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asra ili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rafa Abu Bakrin wallahu subhanahu wa taala a'lam. Panjang sekali hadisnya. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.